Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena karunia-Nya kita masih dapat melakukan kegiatan pembelajaran. Saya ucapkan selamat kepada kalian yang sudah naik jenjang yang lebih tinggi dari sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas. Pada pertemuan ini kita akan membahas bab nilai-nilai Pancasila dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan negara dengan subbab pembagian kekuasaan negara. Kompetensi dasar yang akan dicapai. Mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menunjukkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu membangun nilai-nilai toleran dan kejujuran dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara serta mampu menjelaskan dan menguraikan sistem pembagian kekuasaan negara. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang memengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur rakyat mencapai keadilan, kemakmuran, keteraturan. Macam-macam kekuasaan negara. Kekuasaan negara menurut John Locke. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang dan mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan federatif adalah kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri. Kekuasaan negara menurut Montesquieu. Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi 3 macam. Konsep kekuasaan yang dikemukakan Montesquieu dikenal dengan istilah trias politica. Ketiga kekuasaan tersebut sebagai berikut. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mempertahankan undang-undang dan mengadili pelanggaran undang-undang. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Pembagian kekuasaan atau divisions of power adalah pembagian sistem kekuasaan setiap lembaga negara dalam beberapa bagian, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi satu sama lain tidak dipisahkan. Hal ini memungkinkan terjadinya koordinasi antar lembaga negara. Pemisahan kekuasaan atau separations of power adalah sistem kekuasaan setiap lembaga negara dilakukan secara terpisah. Dengan kata lain, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lain tanpa memerlukan koordinasi. Lantas, Indonesia menganut sistem kekuasaan yang mana? Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan dalam pemerintah Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Pembagian kekuasaan yang dijalankan bukanlah bagi-bagi tanggung jawab semata dalam menjalankan praktik penyelenggaraan negara. Lebih dari itu, pembagian kekuasaan menunjukkan bahwa pelaksanaan pemerintah di Indonesia dilakukan secara bersama-sama dalam satu sistem check and balance. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian yaitu secara horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Pembagian kekuasaan secara horizontal dipengaruhi oleh perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembagian kekuasaan dibagi atas 6 kekuasaan seperti berikut. Kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dasar hukum pemberian kekuasaan ini yaitu Pasal 3 Ayat 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dimiliki oleh Presiden.
Dasar hukum pemberian kekuasaan ini diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dasar hukum pemberian kekuasaan ini diatur dalam Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dimiliki oleh Mahkamah Agung beserta lingkungan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi. Dasar hukum pemberian kewenangan diatur dalam Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif adalah kekuasaan dalam rangka penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. Dasar hukum pemberian kekuasaan ini diatur dalam Pasal 23E Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter adalah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan moneter dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Dasar hukum pemberian kewenangan diatur dalam Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki selaku bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahannya. Dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Uraian dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa sistem kekuasaan pemerintah Indonesia dibagi secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kota. Pembagian kekuasaan ini menjadi ciri negara Indonesia sebagai negara kesatuan. Konsep pembagian kekuasaan pemerintahan negara kesatuan seperti Indonesia berbeda dengan konsep negara federal. Negara-negara federal tidak mengenal adanya pembagian kekuasaan seperti yang ada di Indonesia. Negara federal terbagi atas negara-negara bagian dan negara federal itu sendiri. Contoh negara federal yaitu Amerika Serikat. Hubungan kerja antar lembaga negara. Pembuatan dan pengesahan undang-undang dan peraturan pemerintah penggantian undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang. Aturan tersebut sangat jelas diatur dalam Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pelaksanaannya pembuatan undang-undang melibatkan Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah. Perwakilan-perwakilan daerah dan Presiden merupakan dua pihak yang mempunyai peran besar dalam proses pembuatan undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemakzulan Presiden dan atau Wakil Presiden. Pemakzulan atau pernyataan dakwaan kepada Presiden dan atau Wakil Presiden melibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Konstitusi.
Dalam Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelaporan hasil pemeriksa keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga eksaminatif. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga ini berhubungan dengan lembaga lain seperti eksekutif dan legislatif. Pasal 22E Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, Pasal 23F Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Permusyawaratan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Permusyawaratan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara. Presiden merupakan pihak yang membuat rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara selama 1 tahun. Dalam pembuatan anggaran, Presiden wajib meminta pendapat Bank Indonesia atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau kewenangan Bank Indonesia. Penugasan. Setelah mempelajari materi tentang kekuasaan yang dimiliki lembaga negara, kerjakan tugas berikut ini.